Selamat malam pemirsa, di Indonesia sepak bola adalah hajat hidup orang banyak. Tidak berlebihan jika dikatakan demikian. Namun dari era ke era, dari waktu ke waktu, aroma tak sedap mewarnai olahraga paling digemari oleh masyarakat ini. Penangkapan salah satu anggota Komite Eksekutif PSSI karena kasus pengaturan skor diharapkan akan menjadi pintu masuk bersih-bersih sepak bola. Saya Fitri Megantara, inilah Prime Talk, Tajam Mendalam. Bau busuk di sepak bola Indonesia semakin merebak setelah Satgas Anti Mafia Bola bentukan Polri menangkap salah satu anggota Komite Eksekutif PSSI Johar Lin Eng dan dua orang lainnya Priyono yang merupakan mantan anggota Komisi Wasit PSSI dan Anik Yuni Artiga, seorang wasit futsal yang memiliki lisensi profesional sejak tahun 2015. Mereka diduga terlibat dalam pengaturan skor di Liga 3. Ketua Tim Media Satgas Anti Mafia Bola Kombes Argo Yuwono menyebut praktik kriminal di sepak bola ini melibatkan uang ratusan juta di setiap pertandingan. Jadi intinya bahwa setiap pertandingan itu mengeluarkan uang, ya, mengeluarkan uang antara 100 juta sampai 200 juta setiap pertandingan. Jadi di sana nanti akan dibagi, ya, yang terima itu nanti si A ini, kemudian dia dikirim ke P. P itu nanti yang akan ngirim juga ke J di situ. Sebelum penangkapan Johar, kabar pengaturan skor dalam laga sepak bola sempat meluas. Ketika manajer Madura FC Januar Herwanto mengaku pernah ditawari melakukan pengaturan skor oleh salah satu anggota Exco PSSI. Bututnya, salah satu Exco PSSI Hidayat menyatakan mundur dari kepengurusan PSSI setelah dinyatakan bersalah oleh Komisi Disiplin PSSI. Ia dijatuhi sanksi larangan berkecimpung di sepak bola selama 3 tahun, dilarang memasuki Stadion Sepak Bola Indonesia selama 2 tahun, dan denda 150 juta rupiah. Komisi Disiplin PSSI juga menjatuhkan sanksi seumur hidup terhadap Bambang Suryo, manajer Metro FC Malang karena melakukan praktik pengaturan skor. Bambang sendiri tidak terima dan akan melakukan banding. Yang menarik, Bambang berjanji akan membuka praktik mafia pengaturan skor di sepak bola Indonesia. Jika yang sudah diungkap Satgas saat ini baru kasus di Liga 3, akankah Satgas merambah ke liga tertinggi di Indonesia, Liga 1? Pemirsa, sudah separah apa pengaturan skor dan praktik mafia bola di Indonesia? Kita akan membahasnya bersama Karopen Mas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo, dan anggota Komite Eksekutif PSSI Gusti Randa. Pak Dedi dan juga Mas Gusti, terima kasih telah hadir di studio Metro TV. Kita akan mulai dari Pak Dedi terlebih dahulu. Pak Dedi, artinya untuk kasus pengaturan skor ini sejauh ini sudah ada 4 tersangka, termasuk pada saat Mbak Putih ditangkap untuk hari ini? Ya betul, jadi hari ini sudah 4 orang dinyatakan sebagai tersangka yang terlibat langsung secara aktif terhadap pengaturan skor. Dan memang saat ini penyidik pintu masuknya adalah Liga 3 dulu, Pak. Di Liga 3? Liga 3 dulu, nanti akan dianalisa secara komprehensif. Kemudian apabila nanti bisa mengkait ke lebih atas, tentunya sangat tergantung dari alat bukti dan fakta hukum yang ditemukan oleh Satgas Anti Mafia Bola. Untuk hari ini ada pemeriksaan dari 3 orang pihak PSSI, ada dari Sekjen PSSI, seperti itu, ada juga Ketua Komisi Disiplin PSSI, dan sebetulnya ada juga seharusnya mantan anggota eksekutif Komite PSSI Hidayat yang kemudian diminta hadir. Tapi sejauh ini dari hasil pemeriksaan saksi seperti apa? Dari hari ini kebetulan 2 yang bisa hadir. Untuk Pak Hidayat sampai dengan sore tadi belum terklarifikasi kapan beliau bersedia untuk memberikan keterangan. Yang terakhir ya Bu Sekjen masih dalam taraf pemeriksaan sampai dengan hari ini, sampai dengan jam ini ya. Artinya nanti dari Bu Sekjen akan memberikan klarifikasi dari berbagai macam regulasi, berbagai macam tadi, dan mungkin ada data-data yang bisa disampaikan kepada tim Satgas tersebut. Apakah terbuka peluang untuk kemudian menggali keterangan dari pimpinannya langsung, dari pimpinan PSSI langsung? Sangat tergantung dari hasil pemeriksaan, baik pemeriksaan para saksi dan pemeriksaan tersangka, serta hasil dari klarifikasi berbagai alat bukti yang sudah disita oleh Satgas. Seperti itu. Baik, Mas Gusti, ini anggota Komite Eksekutif PSSI Johar Lin Eng sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian yang terakhir adalah Mbah Putih, ini bahkan yang menjadi anggota Komisi Disiplin di PSSI seperti itu. Artinya memang praktik pengaturan skor ini sudah masif terstruktur seperti itu yang terjadi di PSSI? Ya, yang pertama saya katakan tidak seperti itu juga ya. Jadi bagaimana faktanya? Jadi dengan adanya sekarang Pak Kapolri membentuk Satgas,
PSSI berterima kasih sekali. Kita mendukung sekali apa yang akan dilakukan oleh Polri. Karena kalau kita melihat pengaturan skor atau namanya mafia ini, tentu mafia ini kan undercover sifatnya, di bawah tanah. Dia nggak mungkin kasih tahu saya mafia itu kan. Nah, PSSI bagaimana untuk mengantisipasinya? Kita sudah bekerja sama dengan namanya Jenisport. Jenisport itu adalah suatu lembaga yang memantau semua pertandingan. Pertandingan Liga 1, Liga 2, Liga 3 itu kurang lebih ada sekitar 2.600 sekian. Tentu ada pertandingan yang seperti tadi itu yang diatur-atur. Nah, tapi sebelum ini terungkap, apakah PSSI sudah mengendus ada praktik kecurangan seperti ini? Ya pasti ada. Sebelum ini terungkap. Sudah ada. Tetapi kan PSSI itu badan yudisialnya itu ranahnya adalah sepak bola. Jadi Komdis lah. Nah, kita tidak bisa jangkauan kita dengan pidana. Nah, dengan adanya sekarang Satgas anti mafia sepak bola ini bisa memakai undang-undang, katakanlah tadi saya baca ya Pak Dedi, ada 378, 372 atau 1180 dan seterusnya. Jadi yurisdiksi sepak bolanya kita bisa, untuk yurisdiksi hukum positif negaranya silakan kepolisian. Dan ini benar-benar sinergi yang bagus menurut saya. Oke, baik. Pak Dedi, untuk kasus pengaturan skor ini, berapa uang yang beredar ataupun yang terlibat ketika pengaturan skor ini terjadi? Di dalam suatu pertandingan di Liga 3 ratusan juta, Mbak. Ratusan juta. Tapi kalau misalnya sampai nanti naik ke Liga 2, bisa jatuh sampai M. Oke. Nah, ini yang terungkap baru di Liga 3. Apakah ada indikasi bahwa pengaturan skor seperti ini juga terjadi di Liga 2, Liga 1 bahkan? Nanti fakta hukum, Mbak. Oleh karenanya dari tim Satgas masih mendalami dulu beberapa saksi yang sudah dimintain keterangan, ada 6 saksi, kemudian tersangka ada 4, dan ini tidak menutup kemungkinan akan bertambah. Ya, terus modusnya akan kita dalami apa, terus. Pak? Ya, modusnya secara teknis memang nanti akan diungkapkan di persidangan, tapi di dalam setiap pertandingan orang-orang yang sebagai penghubung seperti Mbah Putih ini menghubung, masukin ke komunikasi dengan klub, komunikasi dengan wasit, juga bisa komunikasi dengan pemain juga. Artinya bahwa Mbah Putih ini memberikan suatu keyakinan kalau tim yang sudah di bawah kendalinya dia, hasil akhirnya harus menang. Oke, klub-klub apa saja kemudian yang memang terlibat juga dalam pengaturan skor seperti ini, Mas Gusti dan juga Pak Dedi, kita akan membahasnya, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Mas Gusti tadi dikatakan untuk anggota Exco sendiri sudah ada yang menjadi tersangka dan kemudian akan dimintai keterangan adalah mantan anggota Exco yang sampai saat ini belum hadir seperti itu ya Pak Dedi, Hidayat. Tapi artinya bagaimana kemudian Exco dari PSSI ini menempatkan posisinya saat ini di tengah dugaan kasus pengaturan skor ini? Ya, yang pertama kalau dari Exco sendiri kita sudah melakukan connect ya, kita semuanya connect. Kemungkinan kita akan melakukan namanya emergency meeting Exco seperti pada waktu kasus Pak Hidayat. Harus disikapi ini. Yang kedua, kita juga sebenarnya menunggu dari kepolisian supaya kita dipanggil nih federasi, selaku federasi dipanggil untuk duduk bareng, mana yang bisa kita support. Kan kita terima kasih sekarang kita mensupport. Misalnya soal disiplin kode disiplin kita seperti apa sih? Kita harus bicara. Lalu timeline kita mau seperti apa gitu. Agar kan begini juga, karena bagaimanapun juga nanti antara kita dengan Polri itu harus ada sinergi, lalu kalau bisa juga duduk bareng dengan perwakilan FIFA, supaya jangan dianggap kan gitu kan kira-kira kan, intervensi, padahal ini bukan intervensi, negara-negara lain bisa juga seperti itu. Nah, tadi dikatakan oleh Pak Dedi ada tarif sekitar 100 juta, ratusan juta seperti itu ketika dilakukan adanya kasus pengaturan skor. Apa yang Anda ketahui mengenai hal ini dari PSSI? Ya, kalau masalah rate-nya berapa-berapa tentu kita nggak tahu, tapi sekarang sudah terbongkar namanya pengaturan skor, bahkan ada beberapa orang yang sementara ini kita mendapatkan laporan cuma mendapatkan 25 juta rupiah, 15 juta rupiah. Tentu bukan soal nilainya, tetapi sudah ada niat busuknya mengatur-ngatur skor ini. Jadi kalau berapa nilainya? Anda sudah ataupun PSSI sudah mengantongi nama-nama yang terlibat selain tadi 4 tersangka yang ditetapkan oleh polisi? Untuk sementara kita hampir sama, itu juga orangnya. Cuman ada beberapa orang yang terdahulu, misalnya seperti BS ya, yang udah mengaku misalnya, udah kita berikan sanksi juga gitu. Nah, kayak Pak Mbah Putih juga begitu baru disebutkan namanya oleh kepolisian, Komdis juga langsung menjatuhkan.